يا سيد محمد رزق بن حسين بن شهاب زوجتك وأنكحتك مخطوبتك الشريفة منى حسينة بنت لقمان العجروز الآذن لي موكلي في تزويجها منك وليها شرعا بمهر 1,000,000 rupiah عملة إندونيسيا نقدا. قبلت تزويجها ونكاحها بالمهر المذكور. قبول. بارك الله لكما وجمع بينكما في خير. ألف مبروك عليك، مبروك مبروك ألف مبروك عليكما يوم زواجك، مبروك سموا مبروك ألف مبروك عليكما، مبروك مبروك ألف مبروك يوم زواجك، مبروك lagi مبروك ألف مبروك عليكما، مبروك 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 يوم زواجك، مبروك selamat hari nikah, semoga turun berkah dari Allah yang Esa sehingga sejahtera. Mabruk alfa mabruk alaikuma, mabruk mabruk alfa mabruk yom zawajik, mabruk. Setelah Khadijah datanglah Aisyah, semoga bahagia berjuang bersama. Mabruk mabruk alfa mabruk alaikum, mabruk mabruk alfa mabruk yom zawajik, mabruk. Sallu ala nabi. Pada sore hari ini kita sama-sama melaksanakan salah satu sunnah daripada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fa inna min sunnatin nikah wa man ahabbani falyastanna bi sunnati. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih bahwasanya termasuk sunnahku adalah nikah. Maka siapa yang mencintai aku, kata Nabi, maka hendaknya dia ikut sunnahku, kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita melangsungkan akad pernikahan antara Sayyidul Walid, guru kami, orang tua kami, Al-Habib Muhammad Rizq bin Husain bin Shihab, dengan Asy-Syarifah Mona Hasinah bint Al-Habib Luqman Al-Aidrus. Beberapa bulan lalu, 16 Desember 2023, Sayyidul Walid Al-Habib Muhammad Rizq Shihab baru saja ditinggalkan ibunda Syarifah Fadlun binti Fadl bin Yahya rahimahullah rahmatal abrar. Tentunya beliau sangat sedih. Bahkan kami tahu sendiri sebagai anak-anaknya, awalnya beliau tidak ada niatan untuk kembali menikah. Sampai datang sahabat-sahabat beliau, kerabat-kerabat, para ulama, para asatid memberikan masukan kepada beliau, memberikan saran. Karena cinta, karena sayang, jangan sampai beliau terlalu lama berlarut-larut sendiri, berlarut-larut dalam kesepian, kehampaan, khawatir jadi fitnah dan khawatir berdampak kepada kesehatan beliau. Bahkan bukan hanya itu, sahabat, kerabat, orang-orang di sekitar beliau, para habaib, para ulama datang, ada yang menawarkan anaknya, saudarinya, santriwatinya, saudara. Tapi beliau tetap bertahan. Beliau tetap pada pendiriannya, tidak ingin lagi membina rumah tangga dari awal, karena beliau melihat diri beliau sudah 60 tahun, hampir 60 tahun, perjuangan masih panjang, sehingga beliau awalnya menolak. Tapi akhirnya setelah masuk bulan ketiga, anak-anak beliau, menantu-menantu beliau, meminta kepada beliau untuk mempertimbangkan saran dan masukan para habaib, para alim ulama. Karena sejatinya apa yang disampaikan oleh para habaib, para alim ulama kepada beliau adalah contoh yang ditampilkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika wafat Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha, Rasulullah begitu sedih sampai-sampai dijadikan amul huzun, tahun sedih, ikhwan. Tapi kesedihan Nabi enggak lama kemudian tidak menghalangi beliau untuk menikah dengan Sayyidatuna Saudah binti Zam'ah Aisyah radhiyallahu taala wa ardhaha. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah adalah sebaik-baiknya contoh, Saudara. Bahkan Rasulullah mengatakan khairul qurun qarni thumma alladhi yali thumma alladhi yali. Kata Nabi, sebaik-baiknya generasi adalah generasiku, kemudian generasi berikutnya, generasi berikutnya. Di generasi sahabat Rasulullah ada Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Sebagaimana dikutip dalam Musannaf Ibnu Abi Syaibah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud mengatakan, "Laulam yabqa min umri illa asyrat ayyam, la ahbabtu an atazawwaj qila alqallah azban." Kata Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, andai kata umurku tinggal 10 hari ini, aku tahu. Umurku tinggal 10 hari, aku belum nikah.
maka aku akan nikah. Supaya apa? Supaya aku nggak ngadep kepada Allah dalam keadaan jomblo, saudara. Bahkan Sayyidina Muadz bin Jabal, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika dua istrinya wafat karena taun, karena wabah, juga di Musannaf Ibnu Abi Syaibah. Ketika itu dua istrinya wafat karena wabah. Kemudian Sayyidina Muadz bin Jabal pun dalam keadaan mat'un, dalam keadaan kena wabah juga. Apa kata beliau? Zawijuni fa inni akrahu an alqallaha azban. Nikahkan aku karena aku nggak mau ngadep Allah dalam keadaan jomblo, nggak punya bini, saudara. Begitu juga Nasirus Sunnah Sayyidina Imam Ahmad ibn Hanbal radhiyallahu taala anhu warḍah. Tsanil yawm min wafati zawjatihi. Hari kedua dari wafat istrinya, Sayyidina Ahmad ibn Hanbal nikah. Ditanya sama orang-orang, "Wahai Imam Ahmad, kenapa kau nikah?" Apa kata Sayyidina Imam Ahmad bin Hanbal? Fa inni akrahu an abita azban. Aku nggak mau melewati satu malam pun dalam keadaan nggak punya pasangan, saudara. Kenapa? Karena mereka para ulama-ulama tahu bahwasanya pernikahan adalah bagian daripada kesempurnaan iman. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam Ihya mengutip, fadlul muta'ahhil 'alal 'azib kal mujahid 'alal qa'id. Keistimewaan orang yang punya istri yang menikah daripada orang yang tidak menikah, itu keistimewaannya seperti perbandingan orang yang jihad dengan orang yang tidak jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, saudara. Maka akhirnya setelah dapat masukan dari para alim ulama, para habaib, begitu pula anak-anak beliau, akhirnya beliau meminta waktu untuk istikharah. Subhanallah, setelah istikharah, beliau mendapatkan isyarah langsung dari almarhumah rahimahullah rahmatul abrar untuk menikahi salah satu daripada kerabat almarhumah, saudara. Akhirnya beliau sampaikan isyarah itu kepada putri-putrinya untuk dicarikan siapa yang dimaksud oleh almarhumah sesuai dengan isyarah. Akhirnya putri-putri beliau sepakat untuk memilih sepupu mereka, yaitu Asy-Syarifah Munah Hasinah bintil Habib Luqman Al-Idrus, yang merupakan keponakan dari almarhumah Umi Fadlan bin Yahya, karena pengantin perempuan merupakan putri dari kakak almarhumah, yaitu Syarifah Intan Azizah binti Fadil bin Hasan bin Uthman bin Yahya. Akhirnya putri-putri beliau pun datang kepada kedua orang tua mempelai wanita, dan alhamdulillah kedua orang tua mempelai wanita pun membuka tangan selebar-lebarnya dengan lapang dada. Mereka mengamalkan apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. In ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwiju. Kata Rasulullah SAW, kalau datang kepada kalian orang yang kalian ridho, agamanya bagus, akhlaknya bagus, perangainya mulia, nggak usah pakai nunggu lama, kata Nabi. Fazawwiju, nggak usah banyak tanya, nikahkan. Ini diamalkan oleh keluarga pengantin perempuan, yang lain tentu bukan. Ibu dari pengantin perempuan merupakan kakak dari almarhumah. Subhanallah, at-tarikh yu'idu nafsah. Sejarah mengulang dirinya. Dahulu 1400 tahun yang lalu, Sayyiduna Imam al-Masyariq wal Magharib, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau menikah dengan Sayyidatuna Umamah binti Abil As. Umamah binti Abil As merupakan anak dari Zainab bintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keponakan dari Sayyidatuna Fatimah, biwasiyah min Fatimah, dengan wasiat daripada Sayyidatuna Fatimah, sebagaimana dikutip dalam kitab Al-Isabah. Sayyidatuna Fatimah sebelum meninggal dunia wasiat kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib agar Sayyidina Ali bin Abi Thalib menikah dengan keponakan yang namanya Umamah binti Abil As, dan hari ini terjadi. Beliau Sayyidil Walid Al-Habib Rizik, alhamdulillah Allah pertemukan kembali dengan kekasih hatinya, dengan belahan jiwanya, yaitu keponakan dari almarhumah, yaitu Asy-Syarifah Munah Hasinah binti Luqman Al-Idrus. Kalau dulu Sayyidina Ali bin Abi Thalib dapat putra dari Umamah yang namanya Muhammad Al-Awsat, mudah-mudahan insyaallah dari pernikahan ini Allah yukhrij minhum al-katsira thayyibal mubarak. Allah jadi pernikahan yang penuh keberkahan insyaallah, dan insyaallah pernikahan ini menjadi penyebab beliau berjuangnya makin luar biasa, makin semangat dalam perjuangannya, dimenangkan perjuangannya oleh Allah, rumah tangganya diberikan penuh kesakinah, mawaddah, warahmah, ala hadhihi niyah wa likulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisirril Fatihah.